Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkah dan mulia ini, malam Jumat, dengan izin rahmat hidayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, dan kita sudah membacakan surat Yasin dan doa Qumail bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita baca sebagai salah satu ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah terima dengan bi'ahsan dan qabul insyaallah. Berikutnya adalah kajian kita setelah membaca doa Qumail, yang pada kesempatan malam ini saya akan membacakan satu kitab yang judulnya Adwa'un ala Mutasyabihatil Quran, yaitu penjelasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Al-Quran, berbagai pertanyaan dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Beberapa pertanyaan setiap surat dirangkum dalam kitab 2 jilid. Pengarangnya adalah Syekh Khalil Yasin. Ini kitab cukup bagus, dan kitab ini sebagai pelengkap tafsir. Artinya kalau kita baca tafsir Al-Quran, misalnya surah Al-Fatihah kita baca tafsirnya, kita baca ini akan melengkapi, dan ini cukup membantu kita untuk menambah wawasan kita insyaallah. Nah, pengarangnya, mu'alifnya setelah menyampaikan muqaddimah, beliau mengatakan dan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihil muntajabin. Beliau menjelaskan tentang keagungan Al-Quran Al-Karim, kemudian menjelaskan tentang pentingnya memahami kitab suci Al-Quran Al-Karim, dan sangat disayangkan kita kaum muslimin dan kebanyakan umat Islam kurang memahami kitab suci kita sendiri. Kita kurang membacanya, lebih kurang lagi memahaminya, baik makna dan tafsirnya. Itu sangat disayangkan. Nah, itu mari kita berusaha sebisa mungkin untuk memahami kitab Al-Quran dengan jalan membaca karang-karang para ulama Islam insyaallah. Beliau menjelaskan tentang muqaddimah yang agak panjang, saya tidak akan bacakan, tentang pentingnya mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan soal-soal seputar Al-Quran Al-Karim. Kita langsung kepada halaman 7, saya bacakan soalnya dan saya bacakan jawabannya, saya akan jelaskan yang perlu saya jelaskan. Pertama, beliau membuat soal-soal seputar surat Al-Fatihah, suratul Fatihah, pada halaman 7. Soal pertama, ma hiya asma'uha wa ma sababu tasmiyatiha biha. Artinya, apakah nama-nama surat Al-Fatihah itu dan apa sebabnya dinamakan dengan nama tersebut? Kita tahu bahwa Al-Fatihah memiliki beberapa nama, dan kenapa dinamakan dengan nama tersebut? Jawabannya adalah Sumiyat Al-Fatihah wa Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Matani. Di antara nama-nama Al-Fatihah adalah Al-Fatihah, kemudian Ummul Quran, kemudian Ummul Kitab, juga Sab'ul Matani, dan juga ada nama yang lainnya. Dia tidak menjelaskan di sini. Jadi nama-nama yang penting adalah Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, dan Sab'ul Matani. Di saking agungnya Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Begitulah, seseorang semakin agung, semakin mulia, memiliki banyak sifat dan banyak nama atau banyak panggilan. Misalnya Rasulullah, manusia yang paling mulia, Abdul Makhlukat, nama beliau sangat banyak.
Biasanya adalah Ahmad namanya di langit, Muhammad di bumi, dan ada lakab dan nama yang lain yang sangat banyak. Itu disebutkan dalam kitab Dalailul Khairat, nama beliau sangat banyak. Jadi sesuatu semakin agung, semakin mulia, maka namanya, julukannya dan sifat-sifat semakin banyak. Kemudian dia mengatakan wa inna ma sumiyat al-Fatihah li'annahu yuftatahu biha al-masahibu wa bi qira'atiha fi sholati. Fahiya fatihatun lima yatluha min surat al-Qur'ani fil kitabati wal qira'ati. Surat Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah karena Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran, pembuka mushaf. Artinya Al-Quran Karim itu dibuka dengan surat Al-Fatihah sebagai surat yang pertama, pembukaan daripada surat-surat yang lain. Wa bi qira'atiha fi shalah, juga karena Al-Fatihah dibaca di dalam sholat. Jadi surat yang paling pertama dibaca dalam sholat adalah surat Al-Fatihah sebagai pembuka bagi bacaan-bacaan yang lain setelah takbiratul ihram. Ya, kita sholat Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah. Itu dinamakan dengan Al-Fatihah. Fahiya Fatihah lima yatluha min surat Al-Quran fil kitabati wal qira'ati. Karena itu Fatihah sebagai pembuka bagi surat-surat yang lain dalam Al-Quran, juga dalam tulisan dalam bacaannya. Itu tentang mengapa Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah. Yang kedua, dinamakan juga dengan Ummul Quran. Kenapa Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Quran? Wa sumiyat Ummul Quran wa Ummul Kitab litaqaddumiha ala sa'iri suril Quran. Karena Ummul Kitab itu, Ummul Quran itu lebih dahulu letaknya dibandingkan surat-surat yang lain. Wa tusammil Arab kulla jami'in amran aw mutaqaddiman li amrin idza kanat lahu dawabi tatba'uhu umman. Dan orang Arab itu biasa menamakan segala sesuatu yang menghimpun yang lainnya atau yang terdahulu lebih duluan begitu atas suatu perkara dan yang lain mengikutinya, maka disebut Jadi itu ibu ketika dia menghimpun yang lainnya. Misalnya kota Makkah disebut Ummul Qura, ibunya kota, ibunya kampung. Kan dia menghimpun kampung-kampung yang lain disebut gitu. Ya, Ummul Qura, kota Makkah Mukarramah. Atau ketika sesuatu yang jalannya duluan atau datang duluan yang lain ngikutin disebut dalam bahasa Arab. Nah, Al-Fatihah disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran karena duluan, surat yang lain belakangan. Surat yang lain mengikuti surat Al-Fatihah begitu. Nah, kalau dari itu Al-Fatihah meliputi seluruh kandungan Al-Quran. Jadi semua surat Al-Quran setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian An-Nisa, Al-Ma'idah, terus sampai Al-Falaq, An-Nas, semuanya itu terhimpun dalam surat Al-Fatihah. Bagi yang paham tentunya, itu saking padatnya surat Al-Fatihah. Karena itu Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Induknya Al-Quran, induknya Al-Kitab, yang menghimpun semua karena surah-surah Al-Quran yang lain. Itu nama Ummul Quran dan Ummul Kitab. Ya. Kemudian fayaquluna dil jildatil lati tasma'u dima ummur ra'si. Nah, orang Arab mengatakan tadi bahwa sesuatu yang menghimpun itu disebut ibu. Seperti tengkorak kita kepala ini, orang Arab. Kulit kita, tengkorak kita ini menghimpun isinya. Di dalamnya ada otot, ada urat, ada otak, ada macam-macam. Maka disebut ini kepala ini ummur ra'si. Ya. Kepalanya, ibunya kepala, karena menghimpun di dalamnya bermacam-macam isinya. Wasumiyat asabu al-masani li'annaha sabu ayatin. Nama lain daripada Al-Fatihah adalah asabu al-masani. Asabu 7, al-masani 2. 7 yang 2.
Nah, kenapa demikian? Lianna sab'u ayatin, karena Al-Fatihah itu tersusun dari tujuh ayat. Itu dihitung dengan Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin kedua. Ar-Rahmanirrahim ketiga. Maliki yaumiddin keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kelima. Ihdinas siratal mustaqim keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ketujuh. Di Al-Fatihah tersusun dan terdiri dari 7 ayat. Bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kan itu orang yang membaca Al-Fatihah tanpa baca Bismillah maka tidak sah Fatihahnya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena Bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Apa ada orang yang sholatnya baca Fatihah tempat Bismillah? Ada. Itu ketika Muawiyah jadi imam lupa baca Bismillah, ada yang menegur, ada yang mengikuti sebagian muslimin sampai hari ini baca Fatihah baca Bismillah, berarti Fatihahnya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Hati-hati ya. Ada kaum muslimin yang membaca itu karena tidak paham, tidak mengerti, karena mengagungkan Muawiyah, ikut-ikutan dengan Muawiyah baca Fatihah tanpa baca Bismillah. Nauzubillah dengan kebodohan seperti itu. Jadi ashabul masani itu disebut 7 ayat bittifaqin dengan kesepakatan para ulama. Wasumiyat al-masani, disebut juga al-masani li'annaha tustabiha fi kulli salatin fi kulli salatin fardun naflin. Ya. Disebut masani karena Al-Fatihah itu mengandung puji-pujian yang dibaca di dalam setiap sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Al-Fatihah mengandung pujian. Awalnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Disebut al-masani karena Al-Fatihah mengandung puji-pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu soal lagi yang terakhir. Ini pertanyaan penting. Begini pertanyaannya. Halil talaffuzu bi qawli a'udzu billahi minasyaitonir rajim qabla al-ibtida'i bil Fatihati fi sholati jaizun am la? Apakah mengucapkan dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum memulai baca Fatihah dan sebelum baca bismillah itu dibolehkan atau tidak? Dengan kata lain, soalnya adalah apa hukumnya orang yang awal sholatnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca bismillah sebelum al-Fatihah? Apa hukumnya? Apakah disunatkan, ataukah bid'ah, ataukah dibolehkan dan tidak? Jawabannya adalah yustahabbu dzalika, itu disunatkan. Nah, sekarang setelah kita tahu hukumnya sunat, maka setiap kali kita baca takbiratul ihram, mau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setelah takbir kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, disunatkan. Tidak usah pakai suara jahar, cukup pakai suara sir, ya, suara pelan. Begini suara sir namanya, suara berbisik, ya. Suara jahar, suara kayak seperti ini. Itu disunatkan, ya. Jadi mulai nanti sholat subuh, ya ikmal, juga yang lainnya mulai sholat subuh baca a'udzu dulu sebelum baca bismillah. Pada rakaat pertama, yang kedua enggak perlu. Li'annahu qad ittafaqat kalimatul qara' ala talaffuzi bil isti'adzati qabla tasmiyah. Karena para ulama, para qara' itu telah sepakat, mereka sepakat untuk membaca at-ta'awuz atau al-isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum baca bismillah di dalam surat Al-Fatihah. Ya, itulah beberapa pertanyaan dalam surah Al-Fatihah. Nanti kita akan sambung dengan pertanyaan berikutnya yang ketiga pada halaman 8. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat kita pahami dengan baik, melekat di otak kita dan kita amalkan sebagai tambahan wawasan kita tentang Al-Quran Al-Karim. Itulah nama-nama surah Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah, mengapa Ummul Quran, Ummul Kitab, mengapa Ashabul Masani, ya sudah kita sampaikan jawabannya. Kemudian mengapa, hukumnya apa membaca a'udzubillah sebelum baca bismillah pada utama ketika dalam sholat.
Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Nah, kita sampai kepada yang lain yang belum tahu dan paham ya, insyaallah. Saya mohon maaf, sekian saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.